Di sekolah nanti akan muncul di smartphone orang tua. Assalamualaikum. Pak, saya menggunakan salah satu narasumber kita. Makanya kita ingin selalu berkolaborasi sama yang sudah melakukan di perubahan di Kota Medan ini. Kita kolaborasi, kita lihat. Ya. Nanti kami ajukan konsepnya. Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Eko di podcast Ruang Kolaborasi. Ya. Nih Pak, kalau nanti kita ngobrolnya nyantai aja nih Pak ya. Bapak mau minum, Bapak mau sambil makan. Boleh. Ini saya juga bingung nih, tumben hari ini ada Kue lengkap. gitu Iya. Biasanya nggak ada ya? Biasanya gorengan Pak. Oh, gorengan. Oh iya. Pak, ini ada kabar terbaru apa di sekolah nih Pak? Sekarang ya PJJ lah ya, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu yang aneh bagi kami ya, karena kami sudah sering menggunakan teknologi. Jadi ya biasa aja gitu. Oh, berarti sebelum PJJ juga pernah ada bikin kelas online gitu? Enggak, kami udah akrab sama yang namanya aplikasi gitu. Oh, di sekolah udah pakai aplikasi? Iya. Aplikasi apa? Ada 5 itu aplikasinya gitu ya. Itu Kelas Dojo, Trello, kemudian Kaizala, kemudian Telegram, kemudian Datquiz, satu lagi WhatsApp gitu ya. Cuman manajemennya itu dibedakan. Kalau untuk siswa saat ini yang digunakan adalah Kelas Dojo dan Datquiz. Kelas gitu. Dojo, Datquiz, dan Trello gitu ya. Berarti nggak ada susah adaptasi lah ya dengan teknologi. Iya. Keren ya. Ini Sama. SD udah pakai IT gitu. Sementara di beberapa sekolah yang lain saya lihat masih ada kendala. Bahkan di kampus pun masih ada juga kan dosen yang belum terlalu familiar dengan belajar dari jauh gini. Jadi memang kami menyadari bahwa teknologi itu bisa punya faktor kali yang banyak gitu ya. Jadi apapun yang didekatkan dengan teknologi itu biasanya bisa jadi lebih banyak, lebih cepat ya, lebih simpel gitu ya. Ya baik itu kebaikan ataupun keburukan sama tuh. Kalau didekatkan dengan teknologi dia bisa jadi banyak gitu ya. Nah, jadi sekolah itu kan mengajarkan kebaikan. Sayang dong kalau keburukan itu justru dianalogikan dengan IT, dengan teknologi. Bisa juga kok kebaikan didekatkan dengan teknologi dia juga bisa jadi banyak. Nah, jadi lebih cepat prosesnya gitu. Ada sisi positif dari teknologi ya. Gitu. Pak, ini sebenarnya saya ngundang Bapak nih gara-gara baca status Bapak nih. Kemarin kan ada nulis pengen ngobrol sama Bang Bobby gitu kan soal. Saya pun heran kok bisa. Emang kalau Surya atau gimana gitu? Karena termention langsung radar kita nangkep Pak. Oh gitu ya. Oh iya ada sinyalnya gitu ya. Iya, jadi segala yang ada ada nyebut Bobby kita langsung, wih mana gitu nih gitu langsung. Oh gitu. Nggak sih Pak, nggak segitunya juga sebenarnya. Bapak pengen ngobrol soal rutinitas pendidikan, ceritain di situ. Jadi rutinitas yang gimana? Jadi memang ini kan kalau sekolah kan wilayahnya kepala sekolah ya. Kalau Kota Medan kan wilayahnya kepala daerah ya. Ini dalam hal ini wali kota. Jadi ini kan udah mau pemilihan lagi gitu ya. Jadi sebetulnya saya nggak mau nyampaikan keluhan apa-apa. Ya, saya juga nggak termasuk orang yang suka begitu ya. Walaupun mungkin guru dianalogikan dengan gaji kecil dan kesejahteraan yang kurang, saya nggak mau bicara masalah itu ya, karena sudah terlalu banyak yang bicara. Banyak yang ngeluh ya Pak. Maksudnya ya nggak apa-apa sih, itu kan pendapat orang ya. Tapi saya dalam hal ini pakai perspektif ide aja gitu ya. Keren nih namanya kolaborasi ya. Iya. Pak Bobby juga gitu ya. Tagline-nya salah satunya adalah kolaborasi gitu ya, kerjasama. Jadi saya berharap memang begitu ya. Kita nggak bisa kepala sekolah tuh nggak bisa mimpin sekolah itu sendiri sebetulnya, walaupun dia pemimpinnya. Kita harus merangkul guru, merangkul orang tua murid, ya, terkhusus
terlebih-lebih tuh muridnya sendiri gitu ya. Begitu juga wali kota Medan itu pasti berat tugasnya saya bayang-bayangkan begitulah ya. Oh, Bapak udah ngebayangin jadi wali kota nih. Aduh. Artinya gini, ya sama kayak kepala sekolah kan. Kami kan miniaturnya pemerintah di sekolah gitu ya, yang mengambil kebijakan. Nah, jadi saya berharap sama wali kota yang berikutnya ini gitu ya. Mudah-mudahan ya kolaborasinya tuh beneran gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita sama-sama membenahi Kota Medan. Tapi saya mau bicara di wilayah pendidikannya. Jadi pendidikan kita itu sedih juga ya, di PISA terakhir 2018 di Indonesia itu anak usia SD sampai SMA itu literasinya kurang, matematikanya kurang ya, sampai sainsnya juga kurang gitu ya. Itu di bawah 70% gitu ya. Tapi bukannya kurikulum udah semakin bagus ya Pak? Iya. Ini masalahnya di mana? Jadi kami optimalisasi K13, alhamdulillah sudah bisa kami lakukan di sekolah gitu ya. Boleh nanti sekali-sekali datang ke sekolah. Siap Pak, boleh Pak, kayaknya jalan-jalan. Walaupun jauh ya. Jadi K13 sudah cukup bagus kalau dilakukan optimal. Masalahnya kan di sekolah-sekolah itu merasa kesulitan gitu ya, mengoptimalkannya itu. Karena 4 itu yang dinilai K13. Ini udah bagus banget kurikulum ini. 1 KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 kognitif anak, kemudian KI 4 itu project atau portofolio. Jadi keempat-empatnya itu yang dinilai itu biasanya di sekolah itu yang paling sering itu hanya KI 3 masalah kognitif, masalah pelajaran itu ya. Sementara sikap spiritual ya, maksudnya anak-anak itu akhlaknya gimana ya, kemudian ibadahnya gimana, itu nggak lagi terlalu diperhatikan, padahal kan itu utama ya kan Pak? Artinya ini ya, artinya ada pengabaian di situ ya. Ada pengabaian, maksudnya ada programnya, program pembinaan akhlak ada. Sholat itu kan disuruh anaknya sholat ya, tapi laporannya nggak jelas, artinya datanya nggak ada. Jadi kalau kita bicara data, nggak ada data berarti nggak ada progres yang bisa kita lihat kan gitu ya. Mau progres mau penurunan juga nggak bisa dilihat gitu. Ada masalah apapun yang muncul nggak bisa terlihat karena nggak adanya data. Jadi contoh kecil aja ya, misalnya buku laporan sholat. Buku laporan sholat itu atau kegiatan anak itu kan diisi oleh orang tua gitu ya, terus dilaporkan ke sekolah. Itu sering bukunya hilang misalnya, atau nggak direkap sama guru. Guru punya catatan tentang murid mungkin cuma sebatas di pikirannya, diingat-ingat aja. Kan ini anaknya rajin nggak nih waktu di sekolah gitu. Dipikir aja gitu ya. Jadi datanya nggak ada yang bisa nggak akurat gitu ya. Iya, nggak bisa dibahas sama kepala sekolah gitu ya. Jadi progres nggak jelas gitu ya, nggak jelas karena nggak ada data, jadi tindakan pun tidak bisa dilakukan seperti itu. Termasuk semuanya lah itu, sikap sosial itu sulit menilainya gitu ya. Kemudian portofolio ya, berbasis project itu sulit menilainya. Tapi alhamdulillah di sekolah kami keempat-empatnya sudah bisa dinilai. Jadi optimalisasi kurikulumnya berjalan. Jadi ide yang mau disampaikan itu termasuk itu salah satunya, optimalisasi kurikulum. Hanya saja itu kan terlalu mainstream ya, artinya di sekolah-sekolah pasti punya teknis tersendiri untuk memperbaiki kurikulum itu. Biasanya diminta secara mandiri ya? Iya, walaupun udah ada juknis-juknisnya gitu ya. Cuman untuk wilayah wewenang kepala daerah, nampaknya itu akan lebih greget gitu ya, kalau seorang wali kota itu bisa mengumpulkan informasi dari sekolah ya, apapun itu yang bentuknya kreatif dan itu banyak manfaatnya, kemudian bisa dilegalisasi gitu. Artinya base paling dasarnya itu ada di setiap sekolah dan itu memang harus ditegaskan gitu ya. Akan enak ya wali kota itu bisa tahu itu hari ini anak SD kelas 2 yang sholat itu sekian persen gitu.
yang enggak sekian persen, yang sopan santun sekian persen. Dia setiap hari tuh bisa lihat di layar gitu ya, dan itu datanya itu real time gitu. Oke, Kan jadi keren. mau dibuat seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau di sekolah kami kan enggak ada begitu. Maksudnya kalau dikolaborasikan semua sekolah yang ada di Medan, kita mulai dari Medan aja lah dulu ya. Medan. Kalau wali kota itu tahu, pasti dia bisa tahu masalah di Medan ini apa pendidikan tuh. Jadi dia juga akan berinisiatif untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi selama ini kan kita nggak tahu. Tanya aja deh dari guru, anak saya macam mana Bu? Menurut saya anak ibu udah baik, ya. Baiknya mana? Datanya nggak ada. Kepala sekolah ditanya gitu, kayak mana? Bapak kan kepala sekolah, tahu nggak Bapak ini yang sopan santun udah berapa persen, yang belum berapa persen, yang sesuai visi misi berapa persen? Nggak tahu kepala sekolahnya, bisa jadi kan? Bisa jadi. Begitu juga ya, mohon maaf ya kan, sampai ke dinas, sampai ke provinsi, sampai ke provinsi bukan ya, sampai ke kota tingkat 2 ya. Jadi bisa nggak gitu, tahu gitu? Itu yang nggak tahu gitu. Jadi memang itulah realitanya. Jadi data itu kita nggak punya gitu. Padahal itu penting ya, nanti kan penting. Jadi apa SDM-nya gitu, kualitasnya gimana, itu jangka panjangnya ya. Iya, jadi saya inginnya tuh kali inilah gitu, gitu berbasis data lah kita di pendidikan gitu. Karena kalau pendidikan yang kita kirim, data yang kita kirim ke Dapodik itu kan cuma data murid ya biodata murid lah. Tapi progres yang terjadi, yang kita mau dari generasi muda itu apa? Nggak ada, kita nggak pegang data. Jadi nggak kelihatan juga nih mana bibit-bibit unggulnya, yang mana gitu. Iya, kalau kita cerita bibit unggul nanti lah ya kan. Maksudnya datanya dulu deh. Maksudnya ada masalah apa sih gitu. Jangan-jangan anak kelas 2 SMA di Kota Medan yang sholat cuma 2%. Ayo, itu mau diperbaiki itu Medan, katanya banyak banjir ya, sampah banyak. Nggak bisa, kalau memperbaiki paretnya aja mungkin bisa, tapi pola pikirnya itu loh, buang sampah sembarangan ya, membangun rumah nimbun asal aja gitu kan, nggak peduli sama tetangganya, akhirnya juga banjirnya makin pindah-pindah ke sana kemari. Makanya saya inginnya masyarakat tuh diedukasi, tapi tahu dulu datanya, itu dia. Berarti berawal dari data gitu ya. Pak, salah satu dari tujuan dari Bobi Nasution ini dalam hal pendidikan adalah mengedepankan soal pendidikan yang berlandaskan karakter dan akhlak gitu kan. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana supaya generasi-generasi mendatang ini punya karakter yang baik gitu kan, kemudian juga punya akhlak yang baik gitu. Ya, jadi gini ya. Ya, saya lagi-lagi ke data ya, bicaranya data. Jadi di sekolah kami itu ya, kalau masalah karakter ya, yang sesuai dengan visi sekolah, tangguh, cerdas, berakhlakul karimah. Saya bisa katakan itu sekitar 70% baru yang mencapai itu visi sekolah ya, tangguh, nggak pantang menyerah dia ya. Kemudian cerdas, penuh inisiatif gitu ya, kemudian berakhlakul karimah. Nah kan akhlak kan, masalah karakter kan, seperti itu pembungkusnya gitu. Itu harus ada datanya juga, misal kayak sholatnya dia itu sopan enggak, rajin berbagi enggak, berinfak enggak, atau sebaliknya ya kan, suka nyakitin kawannya, suka ngejek ya, suka berbicara yang tidak baik, bahkan sholatnya banyak tinggal. Itu ada nggak datanya sekolah? Nggak ada. Jadi kalau mau memperbaiki karakter harus diukur. Ya. Alhamdulillah kami bisa mengukur itu, dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi sekolah lain gitu ya. Kalau anak ditunjukkan dosanya, kan susah kan menunjukkan dosa, nggak punya bukti. Orang pasti nggak mau disalahin. Terlambat. Seminggu ini, kita bilang kamu tuh sering kali terlambat gitu, datanya nggak ada misalnya, tunjukin tuh, nah tuh ada merah ada hijau, tengok ini yang merah nih, nggak sholat, nggak berteman ya kan, kemudian
sering terlambat gitu. Ditunjukkan itu datanya itu. Maka anak itu jadi tahu loh. Kan gitu. Oh ini ternyata aku masih kurang sini. Apalagi kalau itu dikasih orang tuanya. Kasihkan orang tuanya. Orang tuanya juga akan membantu sekolah untuk berpikir bagaimana supaya anaknya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi pengawasan itu sangat penting di samping programnya yang harus bagus, tapi pengawasan itu juga harus real gitu ya, maksudnya real time. Bahkan orang tua itu bisa tahu anaknya sholat atau enggak saat itu juga dinilai guru di sekolah. Orang tuanya bisa tahu dari smartphone-nya sendiri, gitu. Sudah menyakiti kawannya di sekolah, nanti akan muncul di smartphone orang tua. Assalamualaikum. Pak, saya perkenalkan salah satu narsum kita satu lagi. Gak nyangka saya lagi podcast Bang. Ini perkenalkan ini Pak Eko dari dia kepala sekolah loh Bang. Jadi kita lagi ngobrolin soal pendidikan bagaimana. Biasanya podcast di sini kita kasih kenang-kenangan ini. Wih langsung loh dari Bang Bobi. Saya nggak nyangka datang. Iya. Langsung surprise gitu ya Pak ya. Bang Bobi, boleh join bareng kita Bang di sini kita ngobrol. Join? Iya. Boleh Bang Eko ya? Oke. Ya. Nyaman Bang? Udah pas. Udah bisa kita lepas landas Bang? Udah cocok. Bang Bobi gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Iya. Ini Pak Eko jangan langsung senyum. Enggak, saya senyum. enggak punya persiapan. Mau nyiapin saya enggak nyangka ya, maksudnya enggak nyangka kalau tadi memang dibilang ada Pak Bobi ya. Manggilnya apa ya? Bang ya? Bang aja cukup. Bang. Kayaknya lebih muda dari saya ya. 29 tahun Bang. Oh iyalah, saya 36. Beda dikit lah itu Bang. Iya, manggilnya Bang ya. Jadi Bang Bobi. Makasih Bang Bobi. Terima kasih Bang. Jadi Bang Bobi, kemarin Pak Eko ini bikin status di Facebook pengen ngobrol sama Bang Bobi soal pendidikan. Nah, kita tadi tuh udah ngobrol soal apa yang jadi permasalahan di bidang pendidikan saat ini. Dan Pak Eko sendiri kayak udah punya udah mau ngasih masukan nih sama Bang Bobi. Kira-kira nanti bagusnya bagaimana gitu. Mungkin Pak Eko boleh ceritain kan nih gimana? Saya seperti yang saya sampaikan, iseng sebetulnya tuh ya kan di Facebook, cuman tapi alhamdulillah disambut ya, masya Allah, mudah-mudahan berkah lah ya. Amin. Saya nggak mau ngeluh ya, maksudnya saya guru ya, kepala sekolah, teman-teman saya di sekolah juga banyak gitu ya. Kami juga mendidik diri kami supaya kami mandiri, kami nggak mau ngeluh dengan situasi, nggak mau ngeluh sama kepala daerah ya, nggak mau ngeluh sama Mendikbud atau presiden sekalipun gitu. Kami mau ngasih masukan aja gitu ya, ngasih masukan bahwa pendidikan kita ini adalah salah satu pintu besar perubahan gitu ya. Artinya kita mau betulin Kota Medan ini dengan segedap masalahnya itu yang banyak itu. Ya dari pendidikan itu menurut saya. Walaupun mungkin ya seperti nanam durian ya, kita mungkin nggak menikmati hasilnya gitu ya. Tapi setidak-tidaknya dimulailah gitu ya. Nah yang paling bikin saya miris itu ketidakadanya data di sekolah. Ya misalnya lah wali kota ya. Seorang wali kota kan harusnya tahu ya, anak sekolah ini hari ini kabarnya apa tuh. Sholat enggak mereka itu. Gitu. Sopan santunnya gimana gitu ya. Belajarnya gimana? Harusnya udah ada dong layar di kantor Bang Bobi ini nanti kalau jadi wali kota. Di depannya tuh harusnya yang paling besar layarnya itu layar pendidikan gitu ya. Maunya. Kok cuman 2% hari ini anak SMA yang sholat? Begitu loh maksudnya. Kan jadinya kita kalau tahu masalah pasti naluri kita sebagai manusia itu pasti cari solusi gitu. Tapi kalau kita nggak tahu gitu ya udah pendidikan gitu-gitu. Udah puluhan tahun ya kan Bang. Sekolah zaman dulu sama sekolah sekarang tuh sama aja. Gitu. Jadi nggak ada perubahan. Iya, inilah COVID nih yang memaksa kita semua untuk berubah kan. Tapi kan kaget berubahnya Bang gitu. Bukan karena niat. Kalau dipaksa berubah kan kita nggak nyaman gitu. Maunya itulah gitu.
Tapi kami udah melakukan ya. Kalau Bang Bobi mau berkolaborasi dengan kami, tuh ya, diajakin lah. Kami sih udah gitu ya. Maksudnya kalau memang miniatur sekolah kami Nurul Azmi itu mau dipakai konsepnya untuk mengurusi data-data di Kota Medan ini, seolah kami bisa gitu memberikan ide-idenya, konsepnya gitu ya. Mungkin tinggal lagi nanti di follow up lah ya kan. Yang sejauh ini udah dilakukan apa aja Pak? Ya kami bisa kok mengukur karakter, kami bisa kok merekap data secara cepat gitu ya. Jadi informasi itu bisa real time gitu ya. Sekarang masalah pendidikan kan bukan masalah nilai aja, nilai pelajaran gitu. Kalau itu di masa pandemi ini jelas-jelas tidak efektif. Mana bisa orang tua ngajari anaknya. Yeah. Makanya harus diarahkan orang tua untuk mengajari apa yang orang tua bisa. Ya kan, misalnya mengurus rumah, bercocok tanam, kan itu bisa. Nggak bisa diajari buku itu, nih bukunya, ajari anaknya. Itulah yang bikin orang tua stres. Jadi beban juga sama orang tuanya. Waduh, harus ngajarin anak gitu ya kan Bang? Iya. Dan itu dinas pendidikan mungkin tahu hal seperti itu gitu ya. Nah, tapi lebih-lebih lah maunya wali kota itu tahu, karena wali kota itu kan yang yang menentukan kebijakan gitu ya. Harapan saya ya begitu. Walaupun saya sih mau dibilang berharap pun kayaknya masyarakat itu ya udah capek juga lah ya. Mending bikin sendirilah dulu. Gitu. Jadi kami itu udah bikin kami nggak mau ngeluh ya kan. Kalau orang lain nggak mau ya udahlah, cemana lagi gitu ya. Kami udah berinisiatif, kami tahu kondisi anak sekolah itu seperti apa, kondisi orang tuanya seperti apa, dan kami tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi itulah yang harus diketahui oleh seorang wali kota gitu ya, data. Seperti itu. Ya mohon maaf ini saya banyak bicara ya. Kita ngobrolnya sambil nyantai aja Bang. Saya masih agak grogi nih. Biasanya calon-calon wali kota atau calon-calon pilkada ini agak sulit dijumpai. Apalagi orang biasa ya kan, kayak saya. Ini Bang Bobi beda loh Bang. Ini tiba-tiba jeng gitu. Tiba-tiba muncul gitu. Ini Pak Eko lagi ulang tahun nggak? Pak Eko ulang tahunnya kapan? Saya 29 April. Tiba-tiba dapat surprise gitu. Iya. Saya berangkat dari status saya aja ya kan. Alhamdulillah disambut, saya ucapkan terima kasih banyak lah ya. Kalau bisa Bang Bobi ini kolaborasinya nih betulan nih ya kan. Ya itulah Bang, maksudnya tadi saya agak tertarik tadi sama yang Abang sampaikan. Sekolah yang Abang buat, tim yang Abang sudah ada sekarang itu bisa mengukur sampai bagaimana karakter. Iya. Nah itu gimana Bang? Kok boleh tanya sedikit lah ya? Iya. Mengukur karakter anak-anak ini. Iya, jadi kan kami itu di K13 itu kan ada 4 Bang yang dinilai. Kalau di sekolah tuh ya, K13 itu yang paling sulit dinilai itu adalah sikap spiritual sama sikap sosial. Jadi ngukurnya ini, kalau menurut Juknis K13 itu, guru itu harus pegang catatan, nengokin anak. Ini katakanlah yang normal ya dulu ya. Ada kejadian apapun catat. Nah itu sulit gitu. Guru itu ngeluh juga di situ. Nah, gitu. Tapi kami nggak mau ngeluh. K13-nya udah bagus. Macam mana ya caranya supaya kita bisa melakukan sesuatu yang dimaui K13 itu gitu. Saya yakin yang mendesain K13 itu udah orang pinter lah gitu ya. Kita tinggal udah dapat produknya aja kok ya kan, tinggal optimal aja. Itu kan harus ada standar dulu. Tapi kita mengukur Bang ya. Iya. Ada indikator-indikator maksudnya gitu. Indikator-indikator maksudnya kan kita sekarang di Medan lah kita bilang Bang. Untuk ngomongin karakter itu kan sekarang masih agak ribut juga nih Bang. Iya. Ada yang bilang karakter Medan seperti ini, harus seperti ini, karakter Medan, anak Medan harus seperti ini. Nah, maksudnya karakter itu yang sebaik-baik dan sebenar-benarnya bagusnya untuk Medan ini seperti apa sih Bang? Ada yang bilang karakter Medan harus keras, harus seperti apa. Iya, intinya manusia lah ya kan. Jadi kalau Bang Bobi dengerin banyak kali suara gitu ya. Jadi
kayak saya lah di sekolah kan, kepala sekolah, dengerin banyak suara guru, suara anak-anak, suara orang tua gitu ya. Kalau kita sauti semua Bang, itu masih di sekolah 350-an anak. Kalau kita sautin semua, kita lah yang bingung jadinya gitu. Tapi kalau misalnya untuk indikator bagaimana penilaian karakter tadi Pak, itu gimana? Itu sudah ada 18 karakter dari Mendikbud yang sudah ditetapkan. Kalau di sekolah, makanya saya bilang kalau wilayahnya pendidikan, kita pedomannya kurikulum 2013. Kalau dengerin orang tua murid kan kita bingung. Begitu juga Bang Bobi. Bang Bobi kan bakal Medan ini yang dilingkupin. Ini kan banyak orangnya kan gitu. Jadi kita pakai base pendidikannya aja dulu. Jadi kan sekolah kan udah bekerja keras supaya anak-anak didik itu sesuai dengan K13. Itu aja dulu gitu. Karena base-nya itu kan misalnya banyak nih karakternya sampai 18 karakter dari dinas itu. Misalnya dia demokratis, disiplin, ya, mau bertanya, mau berpendapat, bersungguh-sungguh. Berarti penilaiannya dari situ mandiri, mau membantu, begitu-begitu. Jadi kami kan di pendidikan gitu ya. Pendidikan itu dioptimalkan dulu. Dia dioptimalkan caranya kita harus tahu masalahnya dulu. Maksudnya jujur dulu lah sekolah itu. Kami juga jujur dulu kok dulu. Masa dulu bisa setengah anak yang nggak sholat di sekolah. Jadi gara-gara itulah kita harusnya berubah. Tapi gimana mau berubah? Datanya nggak ada. Sekolah-sekolah itu nggak ada. Cobalah, tanyalah guru misalnya ya. Pak, Bu, anak saya tuh gimana ya sebetulnya di sekolah gitu. Nanti gurunya pasti mikir itu. Kayak mana anak ibu tuh kayaknya udah bagus lah gitu. Kayaknya katanya. Kayaknya tapi detailnya nggak tahu nih. Nggak ada. Jadi data kami itu udah seperti ini. Misalnya karakter nih 84%, berarti anaknya udah baik. Kalau udah di atas 80, berarti udah baik tuh anak tuh. Ini salah-salahnya ini ada nggak sholat misalnya ya, sering terlambat. Itu bisa kita maafkan. Jadi kita memaafkan pakai data. Ini anak, ini kamu 84% nilai karakternya. Tapi Ustaz maafkan. Gitu, karena 80 ke atas. Jadi nanti kalau nemu ada anak yang 80 ke bawah, ini Ustaz nggak bisa maafkan, harus dipanggil orang tuanya. Begitu. Berarti orang tuanya ditunjukin. Berarti ada kolaborasi dengan orang tua juga nanti gimana untuk perbaikan anak. Jadi kita kan karena ada data itu Bang, kita ngomongnya nggak ngada-ngada, nggak sembarangan. Orang tua bisa lebih percaya, bisa lebih iya. Orang tua nggak bisa lagi membantah, nggak bisa lagi marah-marah kayak tadi Mbak Cesa bilang ya kan, malah gurunya pula dilapor-laporkan. Iya, gara-gara nyubit gitu kan. Nggak bisa ya kan, memang anaknya bandel. Jujur aja lah dulu, ini loh datanya kan gitu. Berarti kan sesuai dengan visinya Abang gitu kan, soal pendidikan bahwasannya harus berlandaskan karakter sama akhlak gitu kan Bang. Ya, itu cita-cita kita juga. Cita-cita kita pendidikan itu harusnya bukan, betul tadi Mas yang Abang bilang, bukan hanya sekedar nilai yang diambil. Nilai mata pelajaran bukan hanya itu. Tapi di sana adalah pembentukan karakter. Nah, salah satunya yang bilang tadi, saya senang tadi ada situ Bang, bagaimana karakter dia. Salah satu bentuk karakter kan adalah agama Bang, kita nggak bisa lepas dari situ. Betul. Kita pengen buat impian kita lah Bang, di sekolah-sekolah itu nanti kalau di tingkat dasar, karena tingkat dasar itu Bang yang menjadi pembentuk karakter kita dari awal. Saya belajar dari pendidikan yang diberikan sama orang tua saya Bang ya, pada saya. Dari kecil minimal sampai SD. Kamu terus sekolah yang berbasis agama. Setelah SMP, SMA, bolehlah kita lebih mengedepankan ilmu pengetahuan, karena dianggap dari kita kecil sampai lulus SD itulah pembentukan karakter agama kita. Nah itu saya belajar dari situ, makanya bercita-cita Bang. Ingin sekali siapapun nanti yang lulus SD harus bisa dulu baca Quran.
Di sekolahnya Pak Eko, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, bahwasannya siswa itu harus bisa menghafal 5 juz, Bang. Harus bisa. Saya soalnya pas SD kayak gitu, Bang. Dulu masih caturulan, Bang ya. Satu caturulan itu harus ada hafalan-hafalan yang disetorkan sama guru agama gitu. Jadi itu harus terekam datanya. Ya iya, gitu. harus, Bang. Seperti itu. Jadi yang disampaikan pengen kita aplikasikan ke seluruh. Benar, saya setuju. Itulah esensi pendidikan itu. Jadi pendidikan agama tuh di K13 itu ada satu dia, KI 1, sikap spiritual. Nah itu K13 sudah keren banget lah pokoknya. Memang udah manusia lah itu. 4 itu. Manusia, jadi agama, sikap, kecerdasan, kemudian melakukan. Ya, maksudnya apa tuh? Project gitu. Apa? Praktek gitu. Nah, seperti itu. Udah betulan nih, udah bagus bentuk. Jadi yang Bang Bobby bilang itu poin pertama. Iya. Dan yang paling utama, ya kan? Tapi masalahnya di sekolah itu kan kami di sekolah, tahulah dulu awak juga guru biasa juga, ya kan? Langsung gitu pelan suaranya. Maaf langsung ya. pelan Maaf para rekan-rekan kepala sekolah, para guru ya, dimanapun berada, maaf banget gitu. Itu bukan guru nggak punya data, datanya mungkin sampai di sini aja dia, nggak ditulis. Jadi kepala sekolahnya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu. Jadi guru aja yang tahu tuh. Nanti kalau ditanya baru keluar datanya. Itu pun kan namanya manusia kan bisa lupa. Sampai sejauh mana sih kita bisa mengingatkan begitu? Jadi data itu, Bang. Jadi anak itu kita anjurkan sholat, tahfiz Quran. Ini udah sampai mana hafalannya gitu. Udah sholatnya beneran enggak kan gitu. Harus kan terkonfirmasi. Nah itu loh maksud saya, kita base datanya. Jadi makanya saya analogi saya Bang Bobby itu kan, ya mungkin ini sampai masalah pribadi. Maksudnya begitu bangun tidur, maunya layar besar itu dulu yang nampak. Itu loh. Langsung di kantor tuh, berarti bukan di kantor. Ini kan kayak lagi. Teman-teman di sini kan basis data semua ini kan gitu ya. Artinya sampai sejauh mana sih gitu program itu berjalan gitu kan. Masalah apa sih yang ada di sekolah itu? Itulah yang nggak nyampe ke pemangku kebijakan. Ya, emang data itu sih Bang kuncinya. Data itu. Ya, Abang bilang tadi COVID juga banyak ngajarin kita Bang ya. Iya. COVID ini banyak ngajarin kita. Ya, yang utama sekali itu adalah masalah pendataan Bang. Masalah pendataan ini agak luar sedikit konteks dari pendidikan tapi ujung-ujungnya yang bilang tadi pendataan data. Ya COVID ini banyak sekali yang ngajarin kita terutama tentang pendataan, bagaimana kalau pendataan itu sudah rapi, masalah kebijakan bantuan dan segala macam itu pasti bisa lebih. Berarti udah tahu penanganannya gimana. Iya, tepat akurat. Betul. Nah, itulah tadi manfaat data itu tadi. Ya kan? Jadi jangan sampai kita salah. Di pendidikan kita kan pendidikan yang sekarang tidak tatap langsung Bang ya. Yang bilang tadi peran orang tua memang harus. Ya jangan orang tua disuruh baca buku ngajarin pelajaran di sekolah, mungkin pelajaran sehari-hari. Benar. Nah itu juga mungkin yang kita butuhin Bang ya. Pandangan saya yang kita butuhin itu kondisi sekarang ini karena tidak bisa tatap muka, perlu ada Bang satu ruang untuk kita anak-anak, anak muda juga ada sudut literasi di situ. Betul. Untuk membentuk karakter, karena karakter kita bilang lah persentase untuk membentuk karakter di sekolah sekarang menurun. Nah harusnya ada alternatif tempat lain di luar sekolah. Di gitu luar Bang. Sekolah harusnya ada. Itu Abang ada pernah nyebutin ya apa namanya? Kita pernah ada. Kita pernah ada. Ini kan cita-cita Bang, cita-cita yang kita inginkan dan maksudnya ya kalau cita-cita itu sudah ada, bukan cita-cita namanya Bang ya. Cita-cita itu kan ada karena sekarang belum adanya tempat-tempat seperti itu. Makanya kita ingin cita-cita itu kita ciptakan lah. Entah per kecamatan, per ruang-ruang itu bisa. Jadi secara tidak langsung pendataan pun masuk Bang. Siapa bisa kita lihat anak-anak di kecamatan tertentu yang ruang literasi, ruang ekspresinya itu ramai. Pasti kan di situ berarti ketahuan tuh kemampuan anak-anak di situ. Kalau dalam satu kecamatan itu sepi, berarti kita lihat tingkat kreativitas anak itu masih rendah di kecamatan itu. Baru kita bisa memberikan ilmu-ilmu atau pembelajaran karakter yang lebih. Salah satu pendataan lah mungkin Bang ya. Ya jadi memang saya sih kalau masalah teknis tuh
bahkan kita udah banyak sih sebetulnya ya. Negara sudah memfasilitasi. Di sekolah-sekolah juga ada dana BOS gitu ya. Iya. Maksudnya sekolah-sekolah itu sudah semakin melengkapi sebetulnya fasilitasnya. Cuman kan keinginan orang untuk optimal itu. Itu Bang. Nah, jadi sebetulnya kenapa yang orang nggak mau berubah? Karena dia nggak tahu dia itu salahnya apa gitu. Betul. Datanya nggak ada, data diri dia aja dia nggak tahu. Jadi dia nggak mau tahu. Ya saya melakukan ini orang lain melakukan gitu, saya gitu juga lah. Kan gitu jadinya. Misalnya. Jadi kita tuh nggak pernah evaluasi. Jadi istilah data itu kan evaluasi. Kalau dalam istilah agama tuh muhasabah. Kalau kita merenung, kan harus kita ngaku dulu. Aku hari ini ya Allah ada menghina orang tadi gitu kan. Tapi dia nggak pernah sadar itu. Bahkan semakin menghina. Dan dia nggak pernah tahu tuh dosanya itu. Kalau diperlihatkan itu udah segede apa gitu. Tumpuk tuh. Itulah kan kenapa banjir di Kota Medan. Ya kalau saya sih kalau dilimpahkan sama pemerintah kayaknya kok apa banget kita ya, kok gitu kali gitu sama pemerintah. Maksud saya udah bener nggak kita buang sampahnya di mana? Ya, gitu. betul. Orang anak sekolah aja kalau nggak dimonitoring buang sampah itu dia bisa sembarangan. Nah kalau dia sembarangan, kira-kira di rumahnya gimana? Apakah dia di rumah itu mengatur buang sampah di mana? Pasti enggak ya kan? Makanya yang kecil-kecil itu, data itu, maksudnya kita harus tahu masalahnya gitu. Kalau mau betulin sesuatu kan, iya tahu masalahnya dulu, baru cari solusinya. Montir itu aja, bang keluhannya. Kalau kita mau ke servis itu ya, ini loh stangnya agak berat sedikit, ya kan? Dokter pun nanya juga, apa keluhannya? Enggak boleh sembarangan kita. Datang orang langsung dipukangi di situ kan nggak ya kan tiba-tiba Bang Bobi jadi wali kota terus ngapain nggak bisa betul. Begitu. Itulah ini juga sarananya juga nih, makasih juga nih ruang kolaborasi ini kan sarananya, dipanggilnya orang orang udah ngomong gini, cari tahulah, itu kan cari data gitu ya supaya Bang Bobi ini bisa semakin paham situasinya gitu. Itulah. Tuh. Jadi itu kan dari apa namanya pendidikan karakter dan akhlak gitu kan Bang. Kalau dari Bang Bobi sendiri ada nggak sih untuk menyiapkan program apa untuk supaya kualitas SDM baik siswa ataupun tenaga pendidik itu jadi lebih baik? Ya itu yang disampaikan di awal tadi Bang, Abang sampaikan tadi untuk membangun SDM ini kita rasakan bukan sekarang. Iya betul. Kita ngelakukannya sekarang, mungkin efeknya itu nanti bisa paling cepat mungkin 5 tahun, ya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Makanya terkadang di kepala daerah lah kita Bang ya, kepala daerah ataupun pemimpin itu agak enggan membuat suatu kebijakan di situ kalau kebijakan yang dilakukan itu tidak terasa langsung. Takutnya nanti nggak dipilih lagi kan gitu Bang ya. Oh iya. Kan itu. Sayang kali buat bagus-bagus gitu ya Bang. Sayang kali udah buat bagus-bagus. Iya nanti makanya kebanyakan yang dilakukan itu ya yang lebih terlihat dulu. Iya. Nah makanya sekarang tinggal kemauan seorang pemimpin itu membenahi yang kira-kira sebenarnya nggak terlihat secara langsung tapi nanti. Iya. Nah, dan itu harus pelan-pelan. Mungkin yang merasakan hanya segelintir bagian saja Bang. Kalau pendidikan terutama pasti guru-guru kan gitu Bang. Masalah yang memang tadi dana BOS contoh satu saja yang mau kita lakukan misalnya. Ikuti saja sebenarnya juknis dari Kementerian Pendidikan itu sudah tepat sekali. Sekarang belum. Misalnya dana BOS misalnya kalau nggak salah 50% boleh digunakan Bang ya. Iya. Nah itu untuk guru-guru gitu Bang ya. Nah itu kan belum, sampai sekarang belum. Karena efeknya itu hanya dirasakan sebagian kelompok guru lah kita bilang. Itu efek langsungnya. Tapi efek tidak langsungnya itu yang mungkin bisa dirasakan nanti adalah semangat pendidikan ini kan bakal berbeda lagi. Betul. Nah sertifikasi segala macam itu kan tidak langsung menyasar ke halayak banyak. Berkembangnya nanti Bang. Nah hal seperti itu sebenarnya yang perlu diajukan sama calon-calon pemimpin kepala daerah. Bagi ini bilang tahun politik juga Bang ya. Kita juga nggak boleh menutup mata. Maksudnya pada kesempatan inilah kita buktikan dan kita tunjukkan ke keluh kesahan kita yang memang
sebagai pemimpin nantinya bisa melakukan itu. Kayak Abang bilang tadi, tidak semua sebenarnya salah daerah, salah pemimpin atau salah pemerintah. Tapi pasti ada bagian-bagian pemerintah yang bisa kita kasih masukan dalam hal-hal seperti ini. Ya, jadi gini ya, luar biasa ya kalau punya niat gitu ya, Bang Bobi ya. Cuman saya dari perspektif yang agak beda sedikit gitu ya. Saya juga mengajak para kepala sekolah, rekan-rekan saya, kemudian para guru-guru di seluruh Indonesia lah, walaupun kita bicaranya wilayah Medan ya. Kalau kita sebagai pendidik itu ya, sebagai pendidik itu banyak mengeluh gitu ya. Ya saya mohon maaf. Ngeluh kurang sejahtera atau gimana? Iya gitu-gitulah gitu ya. Makanya saya nggak ada kan bicara masalah itu tadi kan. Maksudnya saya juga mau jumpa itu bukan mau mengeluh. Saya udah dari awal saya bilang saya nggak mau mengeluh. Ya saya berbicara di depan rekan-rekan saya juga seperjuangan gitu ya. Apapun kondisi kita tuh, mau susah, mau senang, itu kan masalah pribadi ya. Artinya gini, kalau kita mau jadi guru ya konsekuensi jadi guru itu harus kita terima gitu. Jangan sampai berpikir bahwa kita cari nyaman, cari aman itu kayaknya kondisi aman dan nyaman itu justru kayak nggak mau berubah gitu. Tidak ada perubahan yang nyaman, nggak ada. Orang berubah kok berubah, pasti nggak nyaman. Namanya keluar dari zona nyaman. Iya. Jadi guru itu kan pelopor perubahan. Betul. Kok aneh aja guru mau nyaman, itu tidak ada gitu. Mohon maaf ya, saya perspektifnya agak beda. Jadi saya didik guru-guru saya juga di sekolah begitu. Jangan mengimpi-impikan kenyamanan ya, jangan gitu. Seorang pejuang tidak akan mau menikmati itu, nggak mau. Jadi Bang Bobi, harapan saya nih apa nih, pejuang nih gitu. Artinya ikhlas-ikhlas aja lah Bang, nggak usah khawatir, banyak ya kan. Begitu nanti abang jadi wali kota, itu bukan jabatan. Wali kota itu bukan jabatan, itu tindakan Bang menurut saya. Jadi bertindak aja gitu, jangan nanti takut nggak dipilih lagi, udah hajar terus. Saya aja jadi kepala sekolah hajar terus gitu ya, nggak apa-apa. Itu kan gitu. Pikiran dari, makanya Bang saya pernah satu acara waktu itu kita bilang pada saat ada yang memberi dukungan sama kita, kita bilang kita sebagai eksekutor sesuai sama bilang tadi, karena wali kota itu memang motornya dari situ. Kalau wali kota itu menjadi eksekutor, pasti yang lainnya bakal ikut ke cara kerjanya bakal seperti itu. Makanya masalah mau dipilih lagi atau enggak itu kan pasti pandangan kebanyakan seperti itu Bang. Makanya kadang-kadang tidak mau melakukan hal-hal yang sebenarnya itu adalah prinsip dasar, tapi lebih mementingkan kira-kira apa yang bisa dilihat langsung. Itulah Bang. Berarti kayak konsep gerbong kereta api ya Bang, lokomotifnya kemana yang belakangnya nanti ngikut. Ya pasti. Oke. Bang Bobi, ini kan tadi Pak Eko ini udah banyak ngasih masukan gitu kan segala macam. Sayangnya kita udah di terbatas sama durasi. Mungkin nanti kita bisa lanjut ngobrol di luar kan Bang Bobi. Jadi makasih lah ya udah makasihnya nyambut ke saya. Bang Bobi. Oh, Bang Bobi ya? Kan tadi dikasih tablet. Saya makasih dulu udah undang saya kemari ya kan. Ruang kolaborasi. Bang Bobinya juga terlebih ya. Makasih lah ya Bang. Cuman kan itu tadi ya Bang, saya mohon maaf kalau bicara saya agak berapi-api gitu ya, karena kami udah melakukannya di sekolah, cuma mau mengajukan ide aja ya, nggak bermaksud apa-apalah gitu ya. Maksudnya harapan sama anak muda itu kan gitu ya, anak muda yang berani itu kan, anak muda yang bikin perubahan. Iya, karena guru-guru saya juga muda-muda, artinya mereka kalau disuruh berubah cepet gitu ya. Ini Bang Bobi ini pas lah ini namanya. Saya juga boleh berharap nih Bang. Kita selalu ingin sama-sama Bang. Ya. Maksudnya kita nggak boleh pungkirin semua teman-teman, semua tokoh, semua komunitas yang sudah berbuat banyak sama Kota Medan ini kita nggak boleh lupakan. Kita nggak boleh lupakan. Terus kita datang tiba-tiba sebagai menjadi
eksekutor perubahan, tapi nggak kita libatkan. Oh gitu. Makanya kita ingin selalu berkolaborasi sama yang sudah melakukan di perubahan di Kota Medan ini. Kalau abang ada keinginan sama kita juga ada keinginan sama abang, kita kolaborasi bang. Ya, apa yang abang sampaikan tadi, yang sudah abang lakukan tadi, kita kolaborasi, kita lihat. Ya. Nanti kami ajukan konsepnya. Cocok. Jadi udah dilakukan, udah ada pengalaman di situ. Ya, keren. Gitu. Ya Pak Eko, mudah-mudahan nanti ini bisa jadi jalan keluar untuk permasalahan pendidikan di Kota Medan. Dan saya juga mau terima kasih sudah mau hadir di sini, ngasih masukan juga ke Bang Bobi. Sama-sama. Dan Bang Bobi juga terima kasih mau ngasih surprise loh Pak Eko. Nih Pak Eko. Oke. Nih Pak Eko nggak tahu nih mimpi apa tadi malam. Saya nggak bisa ingat. Baiklah, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bang Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.